Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Salsabila dari kelas 1C dengan NPM 241610536. Di sini saya akan membahas 20 soal logika matematika dan himpunan untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah logika matematika dan himpunan. Langsung saja kita ke soal nomor 1, yaitu dalam sebuah kelas pernyataan berikut berlaku. Jika Lita hadir, maka Andi juga hadir. Jika Andi hadir, maka Sinta tidak hadir. Lita hadir. Pertanyaannya yaitu apakah Sinta hadir? Nah, di sini kita tuliskan pernyataan tersebut menjadi pernyataan P, itu Lita hadir, pernyataan Q, Andi hadir, pernyataan R, Sinta hadir. Lalu pernyataan dalam soal tadi kita tuliskan dalam bentuk jika maka. Jika Lita hadir, maka Andi juga hadir. P maka Q. Jika Andi hadir, maka Sinta tidak hadir. Q maka negasi R. Lalu P Lita hadir. Apakah Sinta hadir? Dari pernyataan P yaitu Lita hadir dan P maka Q yaitu jika Lita hadir maka Andi juga hadir, dapat diperoleh kesimpulan yaitu pernyataan Q, Andi hadir, karena ini memakai implikasi langsung. Lalu dari pernyataan Q yaitu Andi hadir dan Q maka negasi R yaitu jika Andi hadir maka Sinta tidak hadir, dapat diperoleh kesimpulan yaitu negasi R yaitu Sinta tidak hadir. Ini memakai implikasi langsung juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sinta itu tidak hadir. Kita lanjut ke nomor 2. Soalnya yaitu diberikan 3 himpunan. Himpunan A 2, 4, 6, 8, dan 10, himpunan B 1, 2, 3, 4, dan 5, himpunan C 4, 5, 6, 7, dan 8. Di sini perintahnya yaitu tentukan A gabung B selisih C. Kita pertama-tama menentukan himpunan A gabung B dahulu. A gabung B itu anggota himpunan A digabung dengan anggota himpunan B menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Lalu himpunan A gabung B diselisihkan dengan himpunan C. Jadi kita cari anggota himpunan A gabung B yang tidak ada anggota himpunan C-nya, yaitu 1, 2, 3, dan 10. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu diberikan himpunan universal yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu ada himpunan B yaitu 4, 5, 7, dan 10. Pertanyaannya adalah komplement himpunan B adalah. Nah, komplement himpunan B itu berarti kita cari anggota himpunan universal yang tidak ada anggota himpunan B-nya. Jadi kita cari nih himpunan universal kecuali himpunan B-nya. Jadi 1, 2, 3, 6, 8, dan 9. Kenapa 4, 5, 7, dan 10 nggak ada di sini? Karena ya yang ditanya itu komplement. Komplement itu himpunan universal yang tidak ada anggota himpunan B-nya. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu tentukan nilai kebenaran dari untuk setiap x px di mana px adalah pernyataan x kuadrat kurang dari 10 dan domain x kurang dari 4, x bilangan bulat positif. Domain yang dimaksud adalah 1, 2, dan 3 karena x kurang dari 4 kan. Lalu kita substitusikan ke dalam pernyataan x kuadrat kurang dari 10, yaitu jadinya P1, 1 kuadrat itu 1, kurang dari 10 itu benar. Lalu ada P2 yaitu 2 kuadrat yaitu 4, kurang dari 10. Lalu ada P3, 3 kuadrat yaitu 9, kurang dari 10. Dan ini semua benar. Karena Px bernilai benar untuk semua domain X, maka untuk setiap x Px merupakan pernyataan yang bernilai benar. Lalu kita lanjut ke nomor 5. Ya, nomor 5 adalah buktikan bahwa jika X
tambah 2 sama dengan 5, maka X sama dengan 3. Karena X tambah 2 sama dengan 5, maka kita jumlahkan kedua ruas dengan negatif 2. Jadinya X tambah 2 dikurang 2 itu X, 5 dikurang 2 itu 3. Nah, jadi terbukti bahwa jika X tambah 2 sama dengan 5, maka X-nya itu 3. Kita lanjut ke nomor 6. Jika Andi rajin belajar, maka Andi akan lulus ujian. Kontrapositif dari implikasi tersebut adalah, nah kita tulis dahulu di sini pernyataan P, yaitu Andi rajin belajar, Q Andi akan lulus ujian. Nah, ini kan bentuk implikasi ya, P maka Q. Nah, kontrapositif dari bentuk implikasi yaitu negasi Q maka negasi P. Jadi kontrapositif dari implikasi pada soal adalah jika Andi tidak lulus ujian, maka Andi tidak rajin belajar. Jadi itu negasi Q maka negasi P. Kita lanjut ke nomor 7. Buktikan bahwa 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Nah, kita andaikan dulu 2 tambah 4 itu tidak sama dengan 6. Maka kita jumlahkan kedua ruas dengan negatif 4. 2 tambah 4 dikurang 4 yaitu 2. 6 dikurang 4 itu 2. Nah, di sini kan 2 tidak sama dengan 2. Nah, hal ini kan kontradiksi ya dengan ketentuan bahwa 2 itu sama dengan 2. Pengandaian 2 tambah 4 tidak sama dengan 6 harus diingkar, sehingga 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi terbukti 2 tambah 4 itu sama dengan 6. Kita lanjut ke nomor 8. Tunjukkan bahwa setiap bilangan bulat positif adalah hasil tambah dari 3 bilangan kuadrat adalah salah. Nah, di sini kita buktikan dahulu. Nah, 1 itu kan dari 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kalau 2 itu 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 3 itu 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 4 itu 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 5 itu 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 6 itu 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, tetapi angka 7 tidak bisa ditulis seperti itu. Jadi bilangan 7 merupakan counter example dari pernyataan di atas. Berarti terbukti bahwa pernyataan setiap bilangan bulat positif adalah hasil tambah dari 3 bilangan kuadrat adalah salah. Lanjut ke nomor 9. Nah, premis 1, jika kamu minum cukup air, maka kamu terhindar dari dehidrasi. Premis 2-nya, jika kamu terhindar dari dehidrasi, maka kamu tidak akan lemas. Kesimpulan dari premis-premis tersebut adalah, nah, premis 1 itu kita tuliskan P maka Q, premis 2 itu Q maka R. Nah, dengan modus silogisme, maka dapat disimpulkan dari premis-premis ini adalah P maka R. Jadi, jika kamu minum cukup air, maka kamu tidak akan lemas. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 yaitu diberikan 2 himpunan sebagai berikut. Himpunan A 1, 6, dan 8. Himpunan B, X dan Y. Tentukan A cross B. Nah, produk A cross B itu terdiri dari semua pasangan terurut yang dapat dibentuk dengan elemen-elemen dari A sebagai elemen pertama dan elemen-elemen dari B sebagai elemen kedua. Jadi hasilnya adalah A cross B yaitu 1, X, 1, Y, 2, X, 2, Y, 3, X, dan 3, Y. Kita lanjut lagi ke nomor 11. Nomor 11 soalnya yaitu ada himpunan A, 2, 4, dan 6. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Apakah himpunan A merupakan subset dari himpunan B? Setiap elemen A yaitu 2, 4, dan 6 itu juga terdapat dalam B. Nah, kita lihat di sini. Nah, maka dari itu himpunan A merupakan subset dari himpunan B. Kita lanjut ke nomor 12. Diberikan himpunan A 1, 3, 5, dan 7, dan B yaitu 2, 4, 6, dan 8. Pertanyaannya, apakah A dan B termasuk himpunan disjoin? Kita lihat di sini, karena tidak ada elemen yang sama antara himpunan A dan himpunan B, maka A dan B itu adalah himpunan disjoin. Kita lanjut ke nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut ini. Jika Ali adalah mahasiswa rajin, maka Ali akan lulus dengan nilai tinggi. Jika Ali lulus dengan nilai tinggi, maka Ali mendapatkan beasiswa. Nah, Ali itu adalah mahasiswa rajin. Maka kesimpulan pernyataan di atas adalah,
Kita tuliskan dengan pernyataan P maka Q, yaitu jika Ali rajin maka Ali lulus dengan nilai tinggi. Pernyataan Q maka R, jika Ali lulus dengan nilai tinggi maka Ali mendapatkan beasiswa. Nah, berdasarkan transitivitas dapat disimpulkan menjadi P maka R. Artinya jika Ali adalah mahasiswa rajin maka Ali akan mendapatkan beasiswa. Kita lanjut ke nomor 14. Buktikan bahwa kuadrat dari bilangan genap pasti merupakan bilangan genap. Nah, kita tuliskan bilangan genapnya itu n, dan n genap maka n kuadrat genap. Misalkan n itu genap maka n sama dengan 2k, dengan k merupakan suatu bilangan bulat. Dengan demikian n kuadrat sama dengan 2k kuadrat, yaitu sama dengan 4k kuadrat sama dengan 2 dikali 2k kuadrat. Nah, karena k bilangan bulat, maka 2k kuadrat juga bilangan bulat. Karena n kuadrat berbentuk 2 kali suatu bilangan bulat, maka dapat disimpulkan bahwa n kuadrat yaitu genap. Jadi terbukti. Kita lanjut ke nomor 15, misalkan A, yaitu A, B, C, dan D, dan himpunan B yaitu B, C, E, dan F. Tentukan irisan antara himpunan A dan himpunan B. Nah, irisan antara dua himpunan adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang terdapat pada kedua himpunan tersebut. Jadi kita lihat di sini elemen yang sama yang ada yang terdapat pada kedua himpunan ini yaitu B dan C. Jadi irisan antara himpunan A dan B adalah B dan C. Kita lanjut ke nomor 16. Diketahui sebuah himpunan A yaitu 1 dan 2, tentukan himpunan kuasa dari himpunan A. Nah, himpunan kuasa itu adalah himpunan semua subset dari A. Pertama-tama kita tentukan dulu jumlah elemen dari himpunan kuasa. Dengan rumus 2 kuadrat N, dengan N ini adalah jumlah elemen yang ada di himpunan A. Nah, karena elemen himpunan A itu ada 2, jadinya 2 kuadrat, yaitu 4. Nah, jadi dapat disimpulkan jumlah elemen himpunan kuasa itu ada 4. Kita cari subset dari A-nya. Himpunan A pertama yaitu 1, himpunan A kedua yaitu 2, himpunan A ketiga yaitu 1,2, himpunan A keempat yaitu himpunan kosong. Jadi himpunan kuasa itu adalah himpunan A1 digabung himpunan A2 digabung himpunan A3 dan digabung himpunan A4. Jadi dapat dituliskan himpunan kuasa yaitu terdiri dari himpunan 1, himpunan 2, himpunan 1 dan 2, dan himpunan kosong. Kita lanjut ke nomor 17. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, dan 5, himpunan B 3, 4, 6, dan 7. Nah, pertanyaannya itu beda simetris antara A dan B adalah, beda simetris antara A dan B adalah himpunan elemen yang terdapat di A atau B tetapi tidak di keduanya. Jadi dapat kita cari dengan anggota selisih antara himpunan A dan B dan digabung anggota selisih himpunan antara B dan A. Kita cari dahulu himpunan A selisih himpunan B, jadinya itu 1, 2, dan 5. Lalu himpunan B selisih himpunan A yaitu 6 dan 7. Jadi dapat digabung yaitu beda simetris antara himpunan A dan B yaitu 1, 2, 5, 6, dan 7. Kita lanjut ke nomor 18. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, dan 4, himpunan B A, B, C, dan D. Suatu relasi R dari A ke B didefinisikan sebagai berikut. R 1, A, 2, B, 2, C, 3, D. Nah, apakah R ini merupakan relasi fungsi? Kita bahas. Jadi relasi R itu bukan fungsi karena elemen 2 di himpunan A dipasangkan dengan 2 elemen di himpunan B yaitu B dan C. Dalam sebuah fungsi, setiap elemen di domain itu himpunan A harus dipasangkan dengan tepat satu elemen di kodomain yaitu himpunan B. Karena 2 ini berpasangan dengan lebih dari satu elemen di B yaitu jadi 2, B, 2, C. Nah, maka dari itu R itu bukan fungsi. Kita lanjut ke nomor 19. Diketahui himpunan A, B, C, dan D. B itu C, D, E, dan F. Apakah himpunan A dan B ini merupakan himpunan disjoin? Nah, himpunan A dan B ini tidak disjoin. Kenapa? Karena terdapat elemen yang sama yaitu C dan D. Himpunan disjoin itu hanya terjadi jika himpunan A irisan himpunan B itu
himpunan kosong, jadi tidak ada elemen yang sama. Kita lanjut ke nomor 20, yaitu nomor terakhir. Diberikan dua himpunan, ada himpunan A yaitu X, Y, Z, himpunan B yaitu Z, X, Y. Apakah himpunan A dan B itu sama? Nah, himpunan A dan B itu adalah sama, karena kedua himpunan memiliki elemen yang sama, yaitu X, Y, dan Z, meskipun urutan elemennya berbeda. Dalam himpunan, urutan elemen tidak mempengaruhi kesamaan, yang penting adalah elemen-elemen yang terkandung di dalamnya itu sama. Maka, dapat disimpulkan himpunan A dan B itu sama. Sekian pembahasan 20 soal logika matematika dan himpunan. Saya Naila Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.